penyakitnya orang tua turun ke anak muda. Penyakit orang tua itu apa? Contohnya jantung, stroke, darah tinggi. Nah, sekarang anak-anak muda udah banyak. SD aja umur kelas 3 4 SD udah darah tinggi. Yang kedua adalah penyakitnya orang kaya turun ke orang miskin. Nah, terus aku penasaran tadi ada bahasa yang namanya sumber sakit. Jadi yang disebut sumber sakit itu menurut holistik tuh kayak gimana? Ya, selama ini masyarakat untuk berhubungan dengan kesembuhan itu selalu minta kesembuhan yang cepat. Padahal sakit yang diderita seseorang itu melewati proses. Ya, kalau tadi ditanya adalah sumber terjadinya penyakit. Jadi bukan tahu-tahu kena penyakit. Tadi ada sumber penyakit. Apa? Allah menciptakan manusia pertama kali itu dalam keadaan semuanya sehat. Sehat semuanya, seiring dengan pola makan yang tidak bagus, dengan makan makanan yang sekarang udah banyak di depan kita gitu ya. Sekeliling kita udah dipenuhi dengan racun semuanya, dari pewarna, pemanis, pengawet, pengembang, perasa, semua itu adalah racun. Seiring dengan itu bayi belum ada makanan macam-macam sehat. Seiring dia sudah mulai jajan. Nah, mulai itu ada makan-makan yang lain masuk. Berarti apa? Itu adalah pertama urutan adalah sumber terjadinya penyakit. Apa? Pertama adalah karena banyaknya toksit atau racun. Ya, karena banyak racun dulu. Setelah ada racun, lama-lama dilanjutkan tidak ada proses pembuangan atau tidak ada nutrisi tubuh. Akhirnya setelah adanya racun terjadinya apa? Imunitas menurun. Yang tadi nggak pernah sakit, lama-lama udah sering masuk angin. Lama-lama udah mulai batuk, pilek, sering pusing, satu-satu. Ya, jadi imunitas menurun. Setelah imunitas menurun, dibiarkan saja, maka tahapan yang ketiganya apa? Bertambahnya penyakit. Yang tadi hanya satu keluhan menjadi keluhan 2, 3, 4, 5, biasanya begitu. Itu adalah bertambahnya penyakit. Nah, yang keempatnya adalah penyakit degeneratif. Tahapan ini yang masyarakat, Masya Allah, selama saya di bidang kesehatan sejak tahun 2006 sampai sekarang, itu degeneratif itu sudah terjadi. Apa penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah penyakitnya orang tua turun ke anak muda. Turunan gitu. Bukan, punya orang tua itu apa? Contohnya jantung, stroke, darah tinggi. Nah, sekarang anak-anak muda udah banyak. Anak saya aja, teman saya SD aja umur kelas 3 4 SD udah darah tinggi. Itu kan udah degeneratif. Itu pertama itu, penyakitnya orang tua turun ke anak muda. Yang kedua adalah penyakitnya orang kaya turun ke orang miskin. Punya orang kaya itu kan kanker, jantung. Sekarang nggak pernah lihat. Iya, betul. Nggak pernah lihat mau status ekonomi dia apa. Bisa jadi banyak orang miskin. Betul, ya? Itu degeneratif. Terus yang ketiganya apa? Penyakit yang sukar untuk disembuhkan. Penyakit yang aneh-aneh. Ada cikungunya, adanya flu burung, adanya flu Singapura, adanya apa? Ya sekarang COVID dan sebagainya. Itu kan penyakit yang aneh-aneh. Padahal zaman dulu nggak ada. Terus apa? Menurunnya tingkat produktivitas. Salah satunya susahnya mendapatkan keturunan. Itu juga masuk kategori penyakit degeneratif. Nah, sekarang kalau orang sudah difahamkan seperti itu, maka kalau untuk proses pengobatan, kita levelnya naik lagi ke atas. Tadi kan gabarnya ke bawah. Dari sumber sakit, karena toksit. Terus apa? Yang kedua, imunitas menurun. Yang ketiga, bertambahnya penyakit. Yang keempat, degeneratif. Nah, setiap klien yang ketemu kita, di saat dari diagnosis, dia 4 level ini dia di level mana? Apakah penyakit degeneratif? Atau memang baru imunitas menurun? Atau bertambah penyakit? Nah, di saat pengobatan, maka apa? Kita resepkan nutrisi tubuh, maka naiknya ke atas. Dari degeneratif, dikasih resepnya. Maka dia akan naik. Yang tadinya penyakit degeneratif, menaik menjadi apa? Berkurangnya penyakit. Dilanjutkan lagi, nutrisinya tambah lagi, maka apa? Yang tadinya sering imunitas menurun, imunitas naik. Lanjutkan lagi konsumsi lagi, maka yang namanya sehat. Jadi ada konsep sumber sakit, terus naiknya adalah sumber sehat gitu. Itu yang dikatakan sumber penyakit tanpa disadari. Terlepas itu dengan obat-obatan kimia sintetisnya dan sebagainya, itu tambah mempercepat lagi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Jadi konsep kesembuhan menurut holistik itu yang tadi, bukan? Betul. Atau beda lagi? Itu sumber penyakit. Ya, kalau sumber penyakit kan berarti memberikan pemahaman orang sakit itu sakitnya apa. Terus sekarang adalah untuk proses sembuhnya juga ngikutin prosesnya, alurnya berbalik. Turun, kalau dia minum nutrisi maka dia akan yang naik. Jadi dengan konsep itu memberikan kesadaran masyarakat itu bahwasanya sakit itu bukan yang ujuk-ujuk datang, tapi hasil. Terus untuk sembuhnya juga nggak bisa langsung instan juga karena proses. Kalau bahasa saya mudahnya itu seperti gunung. Gunung itu naik seperti bukit ya. Dari dasar, dari kecil dia naik.
naik naik naik. Nah pas di ujung gunungnya itu satu penyakit. Yap. Gunung kalau meletus itu punya penyakit. Kapanpun itu punya penyakit apa. Nah kalau dia mau sembuh, prosesnya juga turun seperti gunung tadi. Nggak bisa langsung gitu. Nah kalau dari begini langsung begini, berarti itu ada faktor X itu. Iya. Gitu maksudnya. Landai juga gitu. Betul, sama turunnya. Jadi kalau sudah dikasih pemahaman itu, ya insya Allah kesadaran akan sangat tinggi kesehatan masyarakat seperti itu.